Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu diskusi berakhir, silakan dari masing-masing kelompok salah satu membacakan hasil diskusinya. Dimulai dari sesuai dengan kesepakatan tadi, yang tampil pertama nanti mendapat hadiah. Siap? Oke, ayo. Ciri-ciri teks narasi. Ciri-ciri teks narasi. Dua, dan tiga, satu, dan lima, enam, empat, tujuh. Oke, kelompok berapa yang tampil ini tadi? Kelompok 2. Oke, nanti kelompok 2 bisa ngambil jajan di kantin ya. Berikutnya kelompok 1, silakan dibacakan hasil diskusinya. Ciri-ciri dan Al-Quran Sudah kelompok 2? Oke, terima kasih telah presentasi baik kelompok 1 maupun kelompok 2 ya. Jadi itu tadi adalah ciri-ciri dari paragraf ya. Ada paragraf argumentatif, ada deskriptif, naratif ya, persuasif ya. Nah, untuk berikutnya ya, materi ini juga bisa dilihat di Google Classroom, karena materi ini sudah saya unggah di Google Classroom. Jadi nanti kalau ada yang kurang jelas bisa dibaca di Google Classroom. Ada yang perlu ditanyakan? Ya, silakan. Kalau tadi kan ciri-cirinya apa, ada jenis-jenis paragraf deskriptif? Oh iya, kalau tadi hasil diskusinya adalah ciri-cirinya. Ada ya, paragraf deskriptif, ada jenis-jenisnya. Ya, oke. Akan saya share screen ya, nanti bisa baca. Oke, sebentar. Jadi ada jenis-jenis paragraf deskriptif itu ada 3, yaitu ada 3. Yang pertama adalah deskriptif spesial, ya, ada deskriptif spesial. Yang kedua ada deskriptif objektif, ya, deskriptif objektif. Yang ketiga ada deskriptif subjektif. Nah, deskriptif spesial itu adalah paragraf yang melukiskan ruang atau tempat ya, berlangsungnya suatu peristiwa ya, tempat berlangsungnya suatu peristiwa, yaitu adalah deskriptif spesial. Nah, sedangkan deskriptif objektif itu adalah paragraf yang menggambarkan suatu atau orang dengan mengungkapkan identitasnya secara apa adanya, sehingga pembaca dapat membayangkan keadaannya. Jadi misalnya kita menceritakan suatu tokoh ya, bersama biografinya. Jadi sehingga kita yang membaca bisa membayangkan seperti keadaannya. Ya. Yang ketiga yaitu deskriptif ya, subjektif. Ini berisi gambaran atau lukisan objek, gambaran atau lukisan objek yang didasarkan ya, tafsiran atau kesan perasaan penulisnya ya, berdasarkan tafsiran atau kesan perasaan penulisnya ya. Nah, itu adalah jenis dari paragraf deskriptif, ada 3. Yang pertama tadi adalah deskripsi spesial,
yang kedua adalah deskripsi objektif, yang terakhir adalah deskriptif ya subjektif ya. Oke, itu adalah jenis paragraf deskriptif. Oke, selanjutnya kita akan masuk di pembelajaran inti, yaitu tentang paragraf. Ya, di sini akan saya share screen. Contohnya adalah masing-masing dari paragraf tadi, ya, baik deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Ya, bisa share screen. Kita masuk di pembelajaran inti, ya. Nah, apakah kalian di waktu di SMP pernah ya mendapatkan pelajaran tentang paragraf? Apakah di SMP pernah mendapatkan pelajaran tentang paragraf di pelajaran bahasa Indonesia? Pernah, pasti pernah ya. Tapi di sini kita mengulang saja ya, mengulang apa itu paragraf deskriptif ya. Tapi paragraf tidak menjelaskan secara detail karena itu di SMP sudah. Di sini ya nanti saya akan memberikan contohnya, contoh paragraf deskriptif itu seperti apa ya, narasi itu seperti apa ya. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu teks deskripsi ya, atau paragraf deskripsi. Nah, contohnya adalah seperti ini ya. Contohnya, Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia, terletak di Magelang, Jawa Tengah. Lokasi candi ini berada di sebelah barat daya Semarang, 86 km di sebelah barat Surakarta, dan 40 km di sebelah barat Laut Yogyakarta. Yang kedua adalah teks narasi. Ya. Kalau yang pertama adalah teks deskriptif, yang kedua adalah teks narasi. Contohnya adalah seperti ini. Ya. Bangunan Borobudur pertama kali ditemukan tahun 1814 oleh Sir Thomas Stamford Raffles ya. Stamford Raffles ya. Yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal Inggris ya. Di masa pembangunan Borobudur diperkirakan pada tahun 850 Masehi. Borobudur dibangun di atas bukit alami. Bagian atas bukit ya diratakan dan pelataran datar diperluas ya. Pembangunan Borobudur diperkirakan sudah rampung sekitar 825 Masehi. Jadi ya itu 25 tahun lebih ya. 25 tahun lebih awal sebelum dimulainya pembangunan candi ya, 25 tahun lebih sebelum dibangunnya Candi Siwa Prambanan sekitar tahun 850 Masehi. Saat kelas 12 akan melaksanakan PKL atau PSG. Nah, setelah melaksanakan PSG itu disuruh untuk membuat laporan. Jadi nanti setelah membuat laporan kita bisa tahu ya, bisa tahu menggunakan paragraf apa ya. Nanti membuat laporan nanti ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi, baik dari fontnya, besar hurufnya ya, batas atas bawah kanan kiri kertasnya. Nah, itu kalian harus tahu. Selanjutnya adalah kita akan ya post test ya. Ada yang tanya lagi tidak? Ada yang tanya? Ada yang tanya tidak? Tidak, oke. Ya, kalau tidak ada pertanyaan ya,
kita akan lakukan post test. Waktunya kalau tadi 3 menit sama ya, sama 3 menit. Silakan kerjakan post testnya, soalnya sama dengan yang tadi ya, waktunya sama 3 menit ya, dimulai dari sekarang. Oke, sudah selesai waktunya 3 menit. Hasilnya bisa dikirim ke WA atau langsung di Google Classroom ya, nanti disematkan di Google Classroom ya, hasilnya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, silakan salah satu buatkan resume tentang pembelajaran pada pagi hari ini. Dengan penjelasan dari Pak Guru, maka kita bisa mengetahui ciri-ciri paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif tentang mengetahui jenis-jenisnya. Oke, terima kasih Mbak Bila telah membuat resume ya pada pagi hari ini, resume pembelajaran pada pagi hari ini. Berikutnya, sebelum kita akhiri, agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya, silakan salah satu pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran pagi hari ini. Ya, terima kasih telah memimpin doa. Nah, untuk tugas-tugas nanti bisa dilihat di Google Classroom ya. Nanti tugas-tugasnya di sana. Untuk pertemuan berikutnya tugas ya ada di Google Classroom. Ya, terima kasih telah bergabung ya. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.